pendaftaran seleksi saat ini untuk yang 2002 yang pengadaan P3K 2024 di tahap 2 itu sampai dengan 31 Desember. Nah, dan termasuk juga tadi penataan tenaga non ASN pasal 66 itu mengamanatkan sampai dengan Desember 2024. Tetapi prosesnya Bapak Ibu sekalian, dari total 1,7 data teman-teman non ASN yang ada di database PKN itu ada 405 itu tidak teridentifikasi untuk mendaftar pada P3K. Ada 71.000 itu mendaftar pada CPNS. Lalu kemudian ada 330.915 itu, ini orang-orang ini pada kemana tidak mendaftar. Lalu waktu di Bali kita konfirmasi dan kita sudah lakukan hadap mereka-mereka itu, kenapa mereka-mereka tidak mendaftar. Nah, lalu dari 1,7 yang mendaftar 1,3 juta, tetapi itu juga ada persoalan, ada 38.000 itu TMS. Nah, bagaimana solusinya? Ini kita sama-sama cari solusi bahwa untuk 405.000 dengan 38.000 sekian itu, ini mau dikemanakan orang-orang ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, 405.000 ini kita rencanakan untuk kita bolehkan bahwa mereka-mereka bisa mendaftar di tahap 2. Nah, 405.000 itu persoalan di Bali sudah kita identifikasi banyak hal. Ada yang telah mulai masa usia pensiun lalu meninggal dunia. Ada juga yang tidak berminat mengikuti ASN yang pun sudah diterima di Pertamina atau di mana ya, monggo silakan. Nah, tetapi persoalannya kan 405.000 teridentifikasi tidak mendaftar. Lalu kok ada yang mendaftar CPNS 71.000 dan ada 38.000-an ini yang tidak mendaftar. Nah, kami sudah dengan teman-teman BKN, Bapak sekalian, 444.000 ini sudah kita identifikasi, sudah kita mapping. Nah, tinggal nanti di sistem akan kami perlu konfirmasi dari Bapak-Ibu sekalian. Nah, untuk sementara Bapak Ibu tinggal konfirmasi data sudah kita masukkan, mereka akan sulit mendaftar, jaringan maksudnya sulit mendaftar, syarat-syaratnya susah dan lain sebagainya. Ini sudah kita petakan. Data dari teman-teman BKN, sistem disiapkan teman-teman BKN, lalu nanti Bapak Ibu sekalian tinggal konfirmasi feedback terhadap data non-ASN dan jabatannya di situ. Kalau Bapak Ibu konfirmasi oke, ini kita injek. Jadi teman-teman non-ASN pada saat membuka sistem CSN itu tinggal submit pendaftaran di situ. Lalu kemudian mereka seleksi. Jadi kita bantu dari Menpan BKN, dari panitia di pusat, Menpan BKN, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian di instansi mappingnya sudah. Nah, tinggal konfirmasi Bapak Ibu sekalian dari PPK-nya apakah ini mau diselesaikan, mau diapakan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah konfirmasi datanya, nah tinggal injek data. Jadi kejar-kejaran dengan waktu karena amanat undang-undang tanggal 31 Desember harus paling tidak proses itu sudah kita selesaikan. Nah, untuk persoalan tadi bagaimana kebijakannya? Nah, ini ada dua hal. Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kriteria, pertama Bapak sekalian, kebijakan terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB terkait dengan kriteria pelamaran pada seleksi PPK bagi tenaga ASN yang terdaftar dalam database PKN. Lalu yang kedua ada surat Menteri Pan-RB. Nah, ini sedang proses, mudah-mudahan hari ini tanda tangan Ibu. Ini juga sedang ada masukan dari teman-teman BKN dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan hari ini akan kita keluarkan. Nah, yang pertama, Ibu sekalian, keputusan tentang kebijakan bagaimana orang-orang yang tadi 405.000 dan 38.000 itu. Nah, kriterianya yaitu itulah teman-teman itu yang dibolehkan untuk melamar di tahap 2. Mestinya di tahap 1. Tahap B ada yang TMS dan lain sebagainya. Nah, yang pertama Bapak sekalian tentang kebijakan untuk penyelesaian dan penataan tenaga ASN. Yang pertama, kriteria pelamaran pada PPK. Yang pertama, itu teman-teman yang TMS pada seleksi administrasi tahap 2. Jadi teman-teman yang TMS di seleksi tahap 2 ini boleh mendaftar di tahap 1, di tahap 2. Tahap 1 boleh mendaftar di tahap 2. Lalu kemudian teman-teman yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Nah, kemarin karena harus 1, lalu kemudian teman-teman tidak bisa daftar. Nah, ini nanti teman-teman yang seleksi administrasi TMS di CPNS ini boleh mendaftar. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, yang belum pada ASN sama sekali untuk yang terdaftar nanti sudah bisa mendaftar secara sistem nanti dijelaskan oleh teman-teman BKN, ada Pak Anggi. Lalu kemudian melamarnya di mana Pak? Nah, tinggal approval dari Bapak Ibu sekalian sudah kita mapping ke jabatan pelaksana itu dulu.
Itu dulu supaya untuk mempermudah teman-teman bisa mendaftar. Jadi sudah kita mapping antara orang non ASN dengan jabatannya. Jabatan sementara untuk mereka bisa mendaftar dan bisa mengikuti seleksi. Nah, yang pertama ada jabatan pengelola umum operasional, pengelola layanan operasional, pengelola pelayanan operasional, operator, dan lalu penata layanan operasional. Nah, ini dilakukan penyesuaian pengetahuan kebutuhan nanti, Pak. Misalnya, Pak, pertanyaannya bagaimana ini untuk guru pertama untuk jabatan yang saat ini karena paling lambat amanat undang-undang itu Desember, ini sudah tidak mungkin secara waktu. Nah, penyesuaiannya kan seleksi dan lain sebagainya nanti penyesuaian setelah seleksi tetap mengikuti syarat jabatan. Nah, ini sudah kita mapping untuk penjabatan pelaksana karena teman-teman ASN yang pendidikannya S1, yang pendidikannya SMA, yang pendidikannya D3, pendidikannya SD, SMP, bahkan SD ya. Nah, ini sudah kita mapping. Tinggal approval Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian mekanisme usulan kami perlu surat dari Bapak Ibu. Jadi usulan dari PPK, kemudian rinciannya sudah kita bantu, lalu kemudian SPT Jam-nya juga sudah ada di sistem. Nanti tinggal intinya Bapak Ibu konfirmasi, lalu kemudian uh, kita injek datanya di situ. Nah, kelulusan tetap berdasarkan peringkat. Nah, ada hal lain nih, Pak. Nah, dalam hal jumlah pelamar yang mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah kebutuhan formasinya, ini pelamar dapat diangkat menjadi paruh waktu nanti. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sanggupnya hanya dari sekolah yang ada, misalnya Bapak Ibu formasinya, nah, misalnya. Nah, sepuluh-sepuluhnya ikut seleksi, nanti yang sisanya bisa Bapak Ibu pertimbangkan paruh waktu. Nah, tentu bagaimana paruh waktu itu, nah ini kita juga masih menunggu RPP sebagai dasar hukumnya. Tapi paling tidak data orang-orang itu sudah ada basisnya. Nah, lalu yang kedua, selain dengan kriteria yang teman-teman tadi, yang 400.000 tidak mendaftar, yang mendaftar CPNS, lalu yang TMS di tahap 1 boleh mendaftar. Nah, ini banyak pertanyaan juga. Teman-teman ke Desember ini belum selesai tahapan pelaksanaan seleksinya. Nah, kami sudah buatkan konsep. Nah, sekali lagi mudah-mudahan hari ini juga sudah tertangan Bu Menteri, sudah kami laporkan juga. Pertama, substansi terkait dengan surat edaran itu. Jadi PPK menganggarkan gaji bagi tenaga nelayan yang sedang mengikuti proses pelaksanaan seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Nah, kalau kita lihat di jadwal teman-teman BKN sudah menulis jadwal, itu sampai dengan April Mei. Jadi teman-teman Januari, Februari, Mei sampai diangkat menjadi ASN ini tetap dianggarkan. Lalu kemudian apabila jumlah non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ini melebihi jumlah penetapan kebutuhan, nah ini dia dipertimbangkan dan dapat diangkat menjadi paruh waktu. Lalu sehingga anggarannya bisa untuk paruh waktu. Nah, sesuai dengan konsep di RPP dan di dalam surat edaran yang nanti akan kami keluarkan buat tenaga non-ASN itu, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai untuk yang paruh waktu. Jadi kita juga melihat bahwa HKPD itu maksimal 30% untuk belanja pegawainya. Nah, untuk paruh waktu nanti di luar belanja pegawai. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian kaitan dengan kebijakan. Nah, lalu rencana kami mohon kerjasamanya dengan Bapak Ibu sekalian, kami sudah menyusun jadwal. Walaupun dengan waktu yang relatif singkat, kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Menteri, lalu kemudian hari ini kita lakukan sosialisasi. Nah, kami mohon konfirmasi datanya, kami rencanakan paling lambat itu di tanggal 20 Desember. Sehingga langsung kita submit ke SSN, teman-teman begitu buka, teman-teman ASN begitu buka langsung bisa mendaftar. Jadi kita lakukan jabatan antara data dengan jabatan pelaksananya sudah kita mapping di dalam sistem dan nanti mungkin Pak Anggi akan menjelaskan sistemnya seperti apa. Nah, lalu teman-teman bisa mengikuti seleksi. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Akan, Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.